Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan, saya Titi Adrianti dengan NPM 0227241109 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi kelas 3A. Hari ini kita bakal bahas topik yang menarik dan penting, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam perbankan syariah. Kedengarannya berat ya, tapi santai saja. Saya bakal jelasin ini dengan bahasa yang sangat sederhana biar kalian mudah mengerti. Mungkin sebagian dari kalian sudah familiar dengan istilah perbankan syariah. Tapi, tahukah kalian siapa saja yang berperan di balik layar sehingga perbankan syariah bisa terus berkembang? Nah, kita akan kupas tuntas peran-peran penting tersebut, tantangan yang dihadapi, dengan bagaimana kita bisa ikut berkontribusi dalam memajukan perbankan syariah di Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa like dulu videonya, subscribe biar kalian gak ketinggalan konten seru lainnya. Dan share kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Perbankan syariah sebagai sistem keuangan alternatif yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam telah mengalami pertumbuhan yang signifikan baik di Indonesia maupun secara global. Pemahaman mendalam tentang ekosistem yang mendukung operasional perbankan syariah menjadi sangat penting untuk berkelanjutan dan perkembangannya. Ekosistem ini melibatkan berbagai lembaga pendukung dan industri terkait yang memiliki peran-peran masing-masing dalam memajukan perbankan syariah. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi peran berbagai lembaga dan industri yang berkontribusi dalam ekosistem perbankan syariah, serta merumuskan strategi untuk memperkuat peran mereka. Rumusan masalah utama yang akan dibahas meliputi bagaimana peran lembaga pengawas syariah seperti Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI, lembaga pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, lembaga pendidikan, industri teknologi atau fintech, dan lembaga internasional dalam mendukung perbankan syariah. Selain itu, akan diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga dan industri pendukung dalam memajukan perbankan syariah di Indonesia. Tujuan dari analisis ini adalah untuk merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat peran lembaga dan industri pendukung dalam ekosistem perbankan syariah, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ekosistem perbankan syariah kepada para pemangku kepentingan, menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan kebijakan, dan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik perbankan syariah di Indonesia. Ketika kita membahas perbankan syariah, banyak orang berpikir yang terlibat hanya bank saja. Ada teller, ada customer service, dan pembiayaan deposito, tabungan syariah, dan sebagainya. Tapi kenyataannya, dunia perbankan tidak terdiri sendiri. Ia membutuhkan ekosistem atau lingkungan yang menopang agar bisa berfungsi dengan baik. Sama seperti tubuh manusia yang tidak bisa hidup hanya dengan jantung saja. Kita butuh paru-paru, otak, sistem saraf, darah, dan organ lainnya. Begitu pula bank syariah. Ada banyak lembaga lain yang membantu kelancaran operasional lainnya. Mulai dari yang pertama, lembaga pengawas syariah. Yang kedua ada lembaga pemerintah pembuatan regulasi. Yang ketiga, lembaga pendidikan yang menghasilkan SDM, dan industri teknologi yang menyediakan sistem digital. Ada juga lembaga internasional yang membuka
kolaborasi global, dan ada juga banyak lainnya. Kalau salah satu dari lembaga pendukung ini tidak berfungsi, bank syariah pun akan ikut terganggu. Misalnya tanpa Dewan Syariah Nasional, bank syariah tidak bisa memastikan produk halal. Tanpa OJK dan Bank Indonesia, tidak ada kepastian hukum. Tanpa teknologi seperti fintech, layanan syariah tidak bisa bersaing di era digital. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dijalankan berdasarkan aturan Islam syariah. Kalau bank konvensional itu menghasilkan lewat bunga, bank syariah tidak boleh menggunakan bunga karena bunga termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam. Artinya, semua transaksi dan kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa prinsip utama yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional, yaitu yang pertama, bebas riba. Riba adalah segala bentuk tambahan atau bunga yang dikenakan dalam pinjaman. Dalam Islam, riba diharamkan karena dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Misalnya, meminjam uang 1 juta harus bayar kembali 1,2 juta tanpa ada aktivitas usaha yang jelas. Yang kedua, tidak ada gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau spekulasi dalam suatu transaksi. Dalam perbankan syariah, semua transaksi harus jelas dan transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Misalnya, membeli barang yang wujudnya belum jelas, kualitasnya tidak jelas, atau risikonya sangat tidak pasti. Dan yang ketiga juga ada menghindari maisir. Maisir adalah perjudian atau spekulasi yang mengandung unsur untung-untungan. Di perbankan syariah tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang bersifat maisir. Ada yang keempat, yaitu fokus pada kegiatan halal. Perbankan syariah hanya boleh membiayai kegiatan ekonomi yang halal atau diperbolehkan dalam Islam. Misalnya, tidak boleh membiayai usaha yang menjual minuman keras atau produk-produk haram lainnya Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan koperasi syariah adalah garda terdepan dalam menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Mereka punya peran yang sangat penting, di antaranya yang pertama ada penyediaan produk dan layanan syariah. Bank syariah menawarkan berbagai macam produk dan layanan yang berbeda dengan bank konvensional. Contohnya, ada produk tabungan dengan akad mudharabah atau bagi hasil, atau ada juga wadiah atau itu titipan. Pembiayaan dengan akad mudharabah atau jual beli, musyarakah kerjasama atau modal, atau ijarah yaitu sewa. Yang kedua ada penghubung antara investor dan pengusaha. Bank syariah menjadi perantara antara investor yang ingin menanamkan modalnya sesuai prinsip syariah dengan pengusaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha. Konsultan keuangan syariah. Bank syariah juga memberikan konsultan kepada nasabah mengenai perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat ada mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selain bank syariah, ada juga lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS yang berperan penting dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat kecil dan menengah yang sering sulit dijangkau oleh bank konvensional. LKMS ini biasanya beroperasi di tingkat desa atau kecamatan dan memberikan pinjaman kecil dengan prinsip syariah kepada para pelaku usaha mikro.
Lembaga pendukung perbankan syariah memiliki peran khusus. Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI bertugas menetapkan fatwa yang menjadi landasan syariah bagi produk dan layanan perbankan syariah, serta mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berperan dalam mengatur dan mengawasi bank-bank syariah agar beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan syariah, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran syariah, serta menyediakan likuiditas bagi bank-bank syariah industri Industri pendukung perbankan syariah juga memainkan peran penting. Industri teknologi fintech menyediakan sistem digital dan layanan inovasi bagi perbankan syariah, memungkinkan akses yang lebih luas dan efisien kepada layanan keuangan syariah. Lembaga pendidikan menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten di bidang perbankan syariah, memastikan ketersediaan tenaga ahli yang memahami prinsip-prinsip syariah. Lembaga internasional membuka kolaborasi global yang meningkatkan standar perbankan syariah, memungkinkan transfer pengetahuan dan praktik terbaik. Bank syariah tidak bisa jalan sembarangan, harus ada yang mengatur. Itulah pentingnya peran regulator. Di Indonesia, regulasi perbankan syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada juga Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional untuk aspek syariahnya, dan pemerintah melalui undang-undang. Regulasi ini penting untuk satu, menjaga integritas perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dan memastikan bahwa bank-bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, ada menciptakan kepercayaan masyarakat. Regulasi yang jelas dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Yang ketiga, ada mendorong pertumbuhan yang sehat. Kebijakan pemerintah yang mendukung seperti insentif pajak atau kemudahan perizinan dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan. Contoh regulasi yang penting adalah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yang menjadi landasan hukum bagi operasional bank-bank syariah di Indonesia. Selain itu, OJK juga menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur tentang produk, layanan, dan pengawasan perbankan syariah dan pengawasan perbankan syariah. Regulasi perbankan syariah termasuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Please jangan calling kalau buat main-main. Jangan malu-malu, ku tak suka buang waktu. Please jangan calling kalau buat main-main. Jangan malu-malu, ku tak suka buang waktu. Peraturan OJK dan kebijakan pemerintah memberikan landasan hukum dan operasi bagi bank-bank syariah. Regulasi ini juga mencakup aspek-aspek seperti produk, layanan, dan pengawasan perbankan syariah, serta inisiatif pajak dan kemudahan perizinan untuk mendukung pengembangan bank syariah. Dewan Syariah Nasional memiliki fungsi dan tanggung jawab utama yang menetapkan fatwa yang menjadi landasan syariah bagi produk dan layanan perbankan syariah, mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, dan memberikan rekomendasi kepada OJK
dan Bank Indonesia terkait regulasi perbankan syariah. Proses penetapan fatwa melibatkan pengajuan usulan fatwa, pembahasan oleh para ulama dan ahli, penetapan fatwa berdasarkan hasil pembahasan, serta sosialisasi fatwa kepada masyarakat dan industri perbankan syariah. Tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang fatwa syariah, perbedaan interpretasi fatwa, dan lambatnya proses penetapan fatwa. Solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang fatwa syariah, menyediakan paduan dan pelatihan yang komprehensif, serta meningkatkan efisiensi dan koordinasi dalam penetapan fatwa. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran dan fungsi dalam mengawasi bank-bank syariah agar beroperasi sesuai dengan syariah dan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku, memberikan perizinan bank syariah, dan melakukan pengawasan terhadap kesehatan keuangan dan operasional bank syariah. Regulasi dan kebijakan yang ditertibkan mencakup peraturan tentang produk, layanan, dan pengawasan perbankan syariah, penetapan standar tata kelola perusahaan yang baik, dan mengembangkan sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya pengawas yang memiliki kompetensi di bidang syariah, kompleksitas produk dan layanan syariah, dan koordinasi yang kurang efektif antara OJK dan lembaga terkait. Solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan pelatihan dan sertifikat bagi para pengawas, mengembangkan regulasi dan fleksibel dan adaptif, serta meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia dan lembaga lainnya. Bank Indonesia memiliki peran dan fungsi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran syariah, dan menyediakan likuiditas bagi bank-bank syariah. Kebijakan moneter syariah mencakup penggunaan instrumen moneter syariah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah, pengembangan pasar uang antar bank syariah atau PUAS, dan penerbitan sukuk negara sebagai alternatif pembiayaan pemerintah. Tantangan yang dihadapi meliputi efektif instrumen moneter syariah yang masih terbatas, ketergantungan ada instrumen moneter konvensional, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan moneter syariah. Solusi yang dapat diterapkan adalah mengembangkan instrumen moneter syariah yang lebih inovatif dan efektif, meningkatkan penggunaan instrumen moneter syariah secara bertahap, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang kebijakan moneter syariah. Salah satu tantangan terbesar adalah mengembangkan perbankan syariah adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dan produk syariah. Banyak orang di Indonesia masih salah paham tentang perbankan syariah. Bahkan ada yang menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya diganti nama. Ada juga yang tidak mengerti akad, tidak paham kenapa tidak boleh bunga, dan bingung dengan istilah-istilah syariah. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan memegang peranan krusial. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman masyarakat. Edukasi yang baik akan membuat masyarakat lebih paham tentang keunggulan dan manfaat perbankan syariah. Yang kedua, menciptakan SDM kompeten. Pelatihan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbankan syariah.
Yang ketiga, mendorong inovasi. Edukasi dan pelatihan juga dapat mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Edukasi ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti seminar, workshop, pelatihan, sosialisasi di media massa, atau bahkan melalui kurikulum pendidikan formal. Perguruan yang tinggi memiliki program studi ekonomi Islam juga berperan penting dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja di industri perbankan syariah. Lembaga pendidikan memiliki peran dan fungsi dalam menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perbankan syariah. Melakukan penelitian dan pengembangan atau R&D untuk menghasilkan inovasi di bidang perbankan syariah serta menyelenggarakan pelatihan seminar untuk meningkatkan kompetensi SDM dan industri perbankan syariah. Kurikulum pendidikan yang relevan mencakup integrasi prinsip-prinsip syariah dalam kurikulum ekonomi dan keuangan, pengembangan mata kuliah yang relevan, dan peningkatan keterampilan praktis melalui studi kasus, simulasi, dan magang. Tantangan yang dihadapi meliputi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, kualitas dosen yang belum memadai, dan kurangnya fasilitas sumber daya pendukung pembelajaran. Solusi yang dapat diterapkan adalah melibatkan praktisi perbankan syariah dalam penyusunan kurikulum, meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan dan signifikasi, serta meningkatkan investasi dalam fasilitasi dan sumber daya pembelajaran. Agar tetap relevan dan menarik bagi nasabah, perbankan syariah harus terus berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang mengembangkan produk yang kompetitif. Bank syariah harus mampu menciptakan produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tapi juga memiliki fitur dan manfaat yang kompetitif dibandingkan dengan produk bank konvensional. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti fintech dapat membuat layanan perbankan syariah lebih efisien, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat luas. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Produk dan layanan syariah harus dirancang sesuai dengan kebutuhan segmen pasar yang berbeda, seperti UMKM, mahasiswa, atau ibu rumah tangga. Contoh inovasi produk yang sedang berkembang saat ini, peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, dan e-wallet syariah. Inovasi ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memperluas akses terhadap layanan keuangan syariah. Lembaga internasional memiliki peran dan fungsi dalam menyediakan standar dan praktik perbankan dalam perbankan syariah, memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi antara lembaga perbankan syariah di berbagai negara, dan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada bank-bank syariah di negara berkembang. Contoh lembaga internasional meliputi Islamic Financial Services Board atau IFSB. Ada juga Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions dan International Islamic Financial Market. Tantangan yang dihadapi meliputi perbedaan standar dan praktik perbankan syariah antar negara, keterbatasan sumber daya kapasitas lembaga internasional, dan kurangnya koordinasi antara lembaga internasional dan lembaga lokal. Solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan harmonisasi standar dan praktik perbankan syariah, meningkatkan dukungan dari negara-negara anggota, serta meningkatkan komunikasi kerjasama antar negara internasional, antar lembaga internasional, dan lembaga lokal. Perbankan syariah
tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga berbagai di negara di dunia ini. Bersama internasional, penting untuk yang pertama memperkuat jaringan kerjasama antara perbankan syariah dan berbagai negara dapat memperkuat jaringan kolaborasi. Yang kedua, bertukar pengetahuan melalui kerjasama kita dapat bertukar pengetahuan dan pengalaman tentang praktik terbaik dalam perbankan syariah. Yang kedua, meningkatkan standar kerjasama internasional juga dapat membantu dalam meningkatkan standar perbankan syariah secara global. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara. Dengan menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara lain, kita dapat mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan daya saing perbankan syariah di Indonesia. Meskipun perkembangannya cukup pesat, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya, yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dan produk syariah menjadi tantangan utama. Solusinya, meningkatkan edukasi dan sosialisasi secara masif. Yang kedua, persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki kegiatan pasar yang lebih besar dan modal yang lebih kuat. Solusinya, bank syariah harus berinovasi dan memberikan layanan yang lebih baik agar dapat bersaing. Yang ketiga, ada keterbatasan SDM yang kompeten. Jumlah SDM yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah masih terbatas. Solusinya, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan syariah. Yang keempat, regulasi yang belum dioptimalkan. Beberapa regulasi masih perlu disesuaikan agar lebih mendukung pengembangan perbankan syariah. Solusinya, pemerintah dan OJK perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan regulasi. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, kita dapat menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih kuat dan berdaya saing. Industri teknologi atau fintech syariah memiliki peran dan fungsi dalam menyediakan solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank syariah, memperluas akses layanan keuangan syariah kepada masyarakat melalui platform digital, dan menciptakan inovasi produk dan layanan syariah yang lebih menarik dan kompetitif. Jenis-jenis fintech syariah meliputi peer-to-peer atau P2P, lending syariah, crowdfunding syariah, dan e-wallet syariah. Ada juga robo-advisor syariah. Tantangan yang menghadapi meliputi regulasi yang belum jelas dan adaptif, keamanan dan perlindungan data nasabah, dan literasi keuangan digital yang masih rendah. Solusi yang dapat diterapkan adalah merumuskan regulasi yang mendukung inovasi fintech syariah, menerapkan standar keamanan yang tinggi, dan meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang fintech syariah. Teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan perkembangan syariah. Dengan adanya fintech, layanan perkembangan perbankan syariah menjadi lebih pertama, efisien. Transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedua, mudah diakses. Masyarakat dapat mengakses layanan perbankan syariah. Yang ketiga, syariah kapan saja dan di mana saja melalui smartphone. Yang ketiga, terjangkau. Biaya transaksi dapat ditekan sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Bank syariah perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau lebih banyak nasabah. Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek keamanan dan
perlindungan data nasabah dalam penggunaan teknologi. Dapat disimpulkan bahwa peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah sangatlah krusial. Perbankan syariah tidak bisa berdiri sendiri, perlu dukungan lembaga keuangan lain, regulator, lembaga pendidikan, industri teknologi, dan kerjasama internasional. Perlu inovasi dan edukasi agar masyarakat semakin paham. Tantangan harus diatasi bersama agar bank syariah semakin maju dan teknologi menjadi faktor utama perkembangan modern perbankan syariah dan perkembangan modern perbankan syariah. Dan teknologi menjadi faktor utama perkembangan modern perbankan syariah. Dengan kolaborasi, motivasi, dan edukasi, kita dapat menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Oke, baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai nanti di video selanjutnya. Saya Dina Drianti pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.